Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Moga-moga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, pada kesempatan yang berbahagia ini sebelum kita lanjut, saya mohon ketulusan Anda untuk jangan lewatkan subscribe, like dan share channel ini. Terima kasih. Saudara, pada kesempatan yang baik ini saya ingin hadirkan satu berita dan ulasan yang saat ini sangat viral karena pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan di salah satu partai yang besar, partai pemenang kedua pada Pilpres pada pemilu 2024 18 yang lalu atau pemilu 19 tahun 2019 yang lalu, di mana saat ini ketuanya adalah Insinyur Erlangga Hartarto yang sudah periode kedua memimpin Partai Golkar ini. Kemudian beliau juga sebagai Menteri Koordinator Ekonomi saat ini. Nah, saudara sekalian, yang herannya kita adalah cakar-cakaran mereka untuk mencoba untuk merebut kepemimpinan tanpa kekuasaan atau mengkudeta dalam arti tanda petik kepemimpinan Erlangga Hartarto ini adalah rekan-rekan dia di kabinet juga adalah Luhut Binsar Panjaitan dan Bahlil Lahaladia. Bahlil mengatakan dia siap memimpin Partai Golkar dengan sejumlah alasan, di antara mengatakan bahwa Golkar saat ini mengalami penurunan elektabilitas. Tapi nanti dibantah oleh Dev Laksono, salah satu pengurus DPP Partai Golkar, yang mengatakan ya kalau memang mengatakan bahwa dia adalah bertanggung jawab kader, ya dia juga harus turun, Bahlil juga harus turun untuk memperkuat dukungan di masyarakat terhadap Golkar. Jangan cuma mau merebut saja. Kira-kira begitu. Demikian Luhut Binsar Panjaitan juga seperti itu. Luhut malah mengatakan bahwa ya Golkar ini jangan kemana-mana, sudahlah, jangan menjual diri kemana kemari. Itu terkait dengan tapi saudara sekalian, itu terkait dengan diduga Erlangga Hartarto mencoba untuk bermain, kemungkinan mencoba untuk bergabung dengan KPP atau Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan memberi dukungan terhadap pencapresan Anies Baswedan, sehingga ini kemudian digoyang dan dicoba kalau itu betul bahwa ke sana akan langsung direbut paksa. Kira-kira gambaran umumnya seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian, kita coba untuk menyelami atau mendengarkan apa yang diurai oleh seorang jurnalistik senior, yaitu Usman Asy'ari, seorang jurnalis bebas ya, Freedom. Usman Asy'ari ini mengatakan sebagai jurnalis senior Freedom News ya. Asy'ari Usman, bukan Usman Asy'ari. Baiklah, kita coba untuk membacakan uraian beliau ini yang kita ambil dari yang dimuat ya di Demokrasi News tanggal 24 Juli 2023. Saudara, alam di rumah Golkar sedang menyala keras. Ada yang mau masuk paksa, tujuannya untuk menyingkirkan Ketua Umum Erlangga Hartarto. Ada apa dengan Erlangga? Sebenarnya tidak ada apa-apa, cuma bisa jadi sudah tercium manuver beliau untuk mendukung Anies Baswedan. Tiba-tiba saja di acara Rossi di Kompas TV, Menko Marves Luhut Panjaitan mengatakan dia siap menjadi Ketua Umum Golkar melalui Munaslup. Syaratnya satu, tidak berkelahi dengan Erlangga, katanya. Tentu saja syarat itu tidak mungkin terpenuhi, dalam arti mana mungkin memaksa Erlangga mengundurkan diri. Beliau tidak akan melakukan itu, karena itu penyingkiran Erlangga akan menyulut perang saudara di Partai Golkar. Tapi para pengusaha licik menggunakan cara lain yang sangat bejat. Erlangga akan dikriminalisasikan, dijadikan tersangka kemungkinan dugaan korupsi CPO. Kejaksaan Agung sudah memanggilnya untuk diperiksa. Kalau akhirnya menjadi tersangka, maka secara prosedural Erlangga dipaksa meletakkan jabatan. Inilah pintu Munaslup Golkar. Erlangga menegaskan tidak akan ada Munaslup. Dia berkata, bagi yang berminat menjadi Ketua Umum silakan tunggu Munas 2024. Tapi harap diingat, para penguasa yang tak sudi Anies punya banyak cara. Tak sudi dengan Anies punya banyak cara. Bisa keras, bisa tidak. Yang penting Erlangga tersingkir, kata mereka. Orang yang berposisi seperti Luhut Panjaitan hampir pasti bisa membuat Munaslup terlaksana. Erlangga bisa tak berkutik. Namun, kalaupun Munaslup terlaksana, tak berarti Luhut bisa dengan mudah mengambil alih kursi Ketua Umum. Para kader Golkar bukan orang-orang yang biasa digiring-giring dengan mudah.
Yang berpihak ke Luhut pasti ada, tetapi lebih banyak lagi politisi yang menyadari dan memahami bahwa Indonesia perlu dipimpin oleh Anies. Erlangga konon termasuk elit Golkar yang berkeyakinan bahwa Anies mampu membawa Indonesia menjadi maju dan bebas dari cara-cara kotor pengurasan kekayaan rakyat. Boleh jadi tekad beliau untuk mendukung Anies lah yang membuat Luhut memproklamasikan dirinya siap menjadi ketua umum. Yang dijadikan alasan untuk memunaslupkan Erlangga adalah ketidakjelasan sikapnya dalam isu Pilpres. Dia tidak menunjukkan pertanda akan maju sebagai capres atau cawapres, padahal Munas 2019 mewajibkan hal itu. Erlangga memang terlihat tidak antusias. Ini terlihat dari taktis tunggu dan lihat, wait and see. Taktik ini berkemungkinan besar tersambung dengan prahara pembegalan Partai Demokrat yang masih belum berakhir. Masih ditunggu putusan Mahkamah Agung terkait PK Muldoko. Jika peninjauan kembali PK Muldoko dikabulkan MA, maka Demokrat otomatis tak bisa mencapreskan Anies. Implikasinya koalisi perubahan untuk persatuan KPP tak memenuhi syarat minimal 20% untuk mengusung capres. Partai Demokrat yakni PK Muldoko akan ditolak, tetapi Erlangga memilih sikap standby menjaga kemungkinan PK dikabulkan. Kuat dugaan Erlangga sudah membulatkan tekad untuk menyiapkan Golkar menutupi bolong di lokasi Anies, di koalisi Anies andai kata Demokrat lumpuh, katanya. Golkar tidak bisa lagi mendukung Anies jika Erlangga membentuk poros baru pencapresan. Itu sebabnya orang Golkar pro Luhut terus mendesak agar Erlangga ikut Pilpres baik sebagai capres maupun cawapres. Dengan begitu Erlangga tidak punya celah untuk membawa Golkar ke kubu Anies. Kalau Luhut menjadi ketua umum lewat munaslup, maka Golkar pasti bisa dijauhkan dari Anies. Tidak pun secara kasar mendukung Ganjar atau Prabowo. Luhut bisa saja meramaikan pencapresan dengan poros baru yang tujuannya asal bukan Anies. Bahkan Luhut sangat mungkin tidak peduli apa-apa lagi. Dia paksakan saja Golkar mendukung Prabowo. Sangat bisa. Tutur As'ari Usman atau Usman As'ari, sang jurnalis senior ini mengakhiri uraiannya. Kawan-kawan sekalian, saya kira bukan hanya cuma Luhut saja, tapi ini fokusnya hanya Luhut ya dalam tulisan ini. Tapi kita sekadar tambahkan bahwa yang akan menggusur Erlangga Hartarto sebagai ketua umum juga adalah datang dari Menteri Investasi, yaitu Bahlil Lahadalia. Walaupun Bahlil sendiri dikritik juga oleh berbagai kader-kader muda Partai Golkar, di antaranya Ketua DPD Kalimantan Barat, kemudian Edef Laksono, anaknya Pak Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Kehormatan, ya, yang meminta kalau Bahlil mengatakan Golkar seperti awal tadi katakan Golkar mulai mengalami penurunan elektabilitas ya, dan meminta supaya Erlangga harus bekerja keras, bahkan bila perlu disingkirkan supaya, dan dia siap memimpin Partai Golkar. Bahlil ya, dia mengatakan bahwa kalau ada indikasi Golkar itu mengalami penurunan elektabilitas ya, atau dukungan masyarakat kita, dia minta kembali supaya Bahlil dan kawan-kawannya juga ikut harus memberi dukungan, tidak harus melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Partai Golkar. Demikian juga seperti yang dikatakan bahwa Ketua DPD Golkar Kalimantan Barat, bahwa ya itu kan ini saja manuver-manuver, tapi itu Golkar dalam keadaan baik-baik saja, tidak seperti yang dikatakan oleh Bahlil dan lain sebagainya. Dia mengatakan bahwa dulu di survei itu mengatakan Golkar cuma sekian persen, kenyataannya sampai menembus di atas 10% Golkar gitu ya, sampai berapa belas persen kemarin di Pilpres. Jadi survei itu banyak yang tidak benar juga, banyak yang benar. Tetapi bagi mereka yang ingin berkuasa, yang ingin mau merebut kekuasaan orang lain, ketua umum Partai Golkar menggunakan itu sebagai alat, padahal survei itu bisa saja mereka bayarin untuk mereka mau melakukan sebagai prakondisi supaya ada alasan untuk mereka bisa masuk, seperti yang dilakukan oleh Bahlil maupun Luhut Binsar Panjaitan. Kalau alasan As'ari tadi saya kira itu benar, tapi sebetulnya di balik alasan di balik lemahnya Golkar yang dikemukakan oleh Bahlil itu juga sebetulnya sama seperti yang diungkap oleh Luhut atau As'ari Usman tadi, atau Usman As'ari tadi.
bahwa sesungguhnya mereka dua-duanya ini, baik Luhut maupun Bahlil, tidak menginginkan Golkar ini dibawa untuk mendukung Anies Rashid Baswedan. Bahlil sebagaimana kita tahu dia sangat mendukung Erick Thohir karena mereka geng bisnis mereka bersama. Dan mereka kini berharap ketika Erick Thohir seakan-akan tidak dihirau oleh PDIP untuk meminta melalui PAN meminta dia dicawapreskan ke Erlangga, sekarang mereka menuju ke Prabowo, merayu Prabowo supaya mengambil Erick sebagai capres mereka dan meninggalkan Caimin, dan Bahlil berada dalam gerbong itu. Sehingga mereka ingin Golkar itu ke sana, jangan ke Anies. Itu alasan dasarnya. Ya sama apa yang dikatakan oleh Asy'ari Usman tadi telah benar adanya. Dan itulah kira-kira fenomena cakar-cakaran Golkar, baik Bahlil, Luhut maupun Erlangga sendiri, di mana dianggap Erlangga padahal mereka sesama anggota kabinet di pemerintahan Jokowi. Memalukan sebetulnya itu. Sesama kawan mau dimakan juga. Ya. Ini tipe yang tidak bagus, tidak mengajarkan ke bangsa ini untuk perkawanannya model seperti itu, karena ini semua dilatar belakangi kerakusan berkekuasaan saja. Ya. Dan walaupun intinya mereka tidak ingin Golkar dibawa kepada Anies, mereka mencoba mencari celah. Padahal Erlangga kan berupaya untuk, kalau dia ke Anies kan dia bergening di sana, apakah dia bisa menjadi cawapresnya Anies dan lain sebagainya. Kalau Luhut kan tidak mungkin, apalagi Bahlil tidak mungkin. Kalau dia pimpin Golkar kan dia kasih saja ke Erick Thohir untuk mendukung Erick Thohir, tidak untuk dirinya. Kalau untuk dirinya tidak jadi masalah. Kalau Bahlil ambil Golkar untuk sebagai cawapres, demikian Luhut. Tetapi kalau itu dipakai hanya untuk alasan tidak boleh ke Anies dan harus ke yang lain sebagai bagian dari jualan politik mereka, ya untuk apa? Mendingan di Erlangga. Demikianlah kawan-kawan sekalian apapun yang terjadi hari-hari ini Golkar yang sesama anggota kabinet tapi cakar-cakaran di dalam. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.